Selamat pagi teman-teman semua atau saudaraku. Kembali lagi pada hari ini dengan saya Empu Gelor setelah dalam beberapa hari belum membuat konten. Dan hari ini kita membuat konten menjelaskan bercerita tentang masalah Mandau seperti biasanya. Nah, jadi untuk Mandau ini perlu diketahui ada berbagai macam tipe, banyak sekali. Nah, itu tergantung selera kita. Dan video saya Empu Gelor ada banyak, ratusan video, 500 lebih video. Mungkin saja sudah mencapai hampir 600-an video yang mengulas tentang masalah Mandau, terutama Mandau orang Dayak Benua atau orang-orang Lewangan. Saya rasa video saya itu, videonya Empu cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan para saudaraku yang ada ketika bertanya di channelnya Empu seperti itu. Jadi ketika saudaraku bertanya, mohon maaf, memang pada saat ini saya Empu jarang sekali menjawabnya, karena saya pikir mungkin saja saudaraku menonton satu video atau dua video. Coba saudaraku buka dan scroll saja di bagian video, maka akan keluar video saya. Tinggal pilih di sana apa saja. Kita berbagi dan saya membagikan ilmu tentang masalah Mandau, terutama Mandau Benua. Mohon maaf, bukan keseluruhan Mandau. Kalau untuk keseluruhan Mandau saya tidak menguasainya. Nah, itu. Jadi jangan pula seumpamanya saudaraku merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini dengan mengikuti satu video lalu menyimpulkan hal yang disampaikan itu dengan sesuatu hal yang negatif. Nah, memang semua komen-komen saudaraku di konten YouTube Empu bukan Empu tidak memperhatikannya. Saya memperhatikan. Makanya itu di situ hampir semua saudaraku yang berkomentar di situ pasti ada like-nya. Jika seandainya tidak saya balas langsung, tapi like-nya pasti ada. Nggak mungkin nggak. Apabila ada saudaraku komen yang kurang pas, kurang bagus menurut saya Empu, saya juga sama seperti saudaraku seperti itu. Kita nggak ada bedanya. Saya akan like terbalik. Itu balasannya. Karena hal yang seperti ini yang kurang pas, kurang tepat. Nah, itu seperti itu. Makanya itu saya akan memberikan like terbalik. Seperti ada komenan dari saudara kita, salah satu contohnya itu yang berkata di situ, orang ini pembualan, dia bilang. Banyak bicara, banyak bacot, banyak ngomong. Saya kasih like terbalik. Saya dibilang pembualan, saya dibilang banyak ngomong, banyak bacot. Ya memang kerjaan saya ngomong dan ngebacot seperti itu. Kalau nggak suka saya ngomong, nggak suka Empu ngomong, nggak suka Empu nggak bacot, jangan tonton channel ini. Cari channel lain. Channel Mandau ini bukan hanya Empu loh, banyak, ada ratusan. Channel Mandau silakan pilih. Mungkin ada yang lebih tepat, lebih berbobot, lebih mengetahui tentang masalah Mandau menurut kriteria dari saudaraku, silakan ke lain. Itu rasanya lebih bagus. Karena saya Empu Gelor menyampaikan tentang masalah Mandau ini, terus terang saya menyampaikan kepada seseorang yang kepingin tahu tentang masalah Mandau, terutama Mandau Benua itu seperti apa. Ketika ada orang ini tidak kepingin tahu, tidak suka atau beranggapan hal-hal yang negatif, selain itu ya silakan ke lain gitu. Nggak perlu sampai membuat sesuatu hal, perkataan atau omongan yang kurang bagus seperti itu. Karena membuat omongannya bagus, saya Empu Gelor juga bisa seperti membalasnya. Saya kasih like terbalik. Nah, itu saudaraku. Nah, terus ada juga saudaraku di situ yang mengatakan, wah ini promosi barang. Mudahan nonton ikut di channel saya Empu. Saya dibilang promosi barang. Kalau saya promosi barang Mandau saya,
Saya rasa itu hak saya. Semua boleh. Saya boleh mempromosikan barang suku saya dari suku Dayak Benua, mengangkat mandau ini biar laku di pasaran, biar disukai orang, biar ada daya tarik dengan bumbu-bumbu cerita yang benar, bukan dengan bumbu-bumbu cerita yang palsu. Sumpamanya saya mengatakan mandau putus paku segala macam, ini hal yang tidak dibenarkan di dalam budaya kami. Apakah mandau benua tidak bisa memotong paku? Bisa, tetapi kita tidak mempunyai cerita kisah yang potong paku ini. Jadi saya tidak pernah menyampaikannya seperti itu. Tapi Empu pernah dulu motong paku, yaitu karena terpaksa. Karena saudara kita menganggap bahwa mandau seperti ini tidak bisa memotong paku. Bisa, tetapi kita tidak punya budaya itu, seperti itu loh maksudnya. Nah ini biar saudaraku ketahui, saya di dalam konten ini kebanyakan pada umumnya coba tonton semua video, jangan satu video. Kalau bisa mulai dari awal. Siapa saya? Kenali dulu. Yang Anda bicarakan, yang Anda sebut ini, siapa orangnya. Itu. Untuk masalah mandau, saya bukan ahlinya, tapi saya tahu. Dan saya tidak pernah melebih-lebihkan masalah mandau. Nah jadi itu untuk saudaraku, masalah promosi, masalah promosi produk itu hak. Saya mau promosi kayak seumpamanya pasar malam di YouTube ini juga hak saya. Gak ada yang komplain. Itu boleh kok, gak ada larangan, tidak dilarang oleh YouTube. Nah itu semuanya bebas di YouTube ini. Yang penting jangan menghina orang lain, jangan sesuatu yang bersifat porno, jangan mengambil video orang, jangan copyright. Nah itu tidak dibenarkan oleh YouTube seperti itu. Nah jadi itu untuk menjawab atau menanggapi perkataan dari saudara kita. Apakah Empu marah? Saya orangnya tidak akan pernah marah. Saya di YouTube saya beberapa kali ditantang orang seperti ini. Saya orangnya nggak pernah marah. Wah berarti Empu ini pengecut. Saya orangnya, mohon maaf kalau bercerita masalah keberanian, mungkin saya nggak enak cerita di YouTube. Karena di YouTube ini seluruh orang menontonnya seperti itu. Tetapi saudaraku yang merasa berani, coba aja datang ke rumah. Itu aja rumah saya, kita lihat apakah saudaraku yang bicara ini akan tetap seberani ini. Nah itu, jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, intinya lebih baik menyampaikan hal yang baik yang bisa diterima oleh orang banyak, masyarakat banyak. Karena di dunia YouTube ini yang menonton dari berbagai macam orang, dari berbagai golongan, bukan hanya suku Dayak, mohon maaf, banyak suku apa saja menontonnya. Bahkan orang dari Arab sana, dari Israel sana juga menontonnya ketika dia membuka channel tentang masalah mandau. Nah itu, jadi berpikiranlah yang luas, berpikiranlah yang positif, sampaikanlah sesuatu hal yang baik. Saya dari video dari awal 500 video saya lebih, saya selalu berusaha menyampaikan yang terbaik. Jika seumpamanya ada video saya mengandung penghinaan, seseorang merasa terhina, atau saya menjatuhkan derajat seseorang atau kelompok, silakan buktikan, scroll, kasih lihat biar saya tahu yang mana itu video saya. Saya tidak pernah, bahkan sesama saudara saya pembuat mandau, saya selalu menghormatinya. Bahkan pembuat mandau-mandau yang baru, saya tahu pembuat mandau-mandau yang baru, saya juga menghormatinya. Bahkan saya menganggap dia sama dengan saya. Saya tidak pernah mencelanya, menghinanya, tidak pernah. Siapa itu Empu orang-orangnya? Saya juga tidak pernah mau mengatakannya. Kenapa? Karena tidak boleh. Kalau saya mengatakan seperti ini, berarti saya sama menjatuhkan mereka.
Terkecuali mereka yang mengakui, terkecuali mereka yang mengatakan bahwa Empu adalah suhu master kami untuk masalah Mandau. Tapi kan bukan dari saya, mereka sendiri. Itu. Nah inilah jiwa dan karakter saya dari dulu saya tempa. Saya berusaha membuat yang terbaik. Dan ketika waktu itu juga ada media dari saudara kita dari Trans 7 juga kepingin mewawancarai masalah Mandau, terus terang saya juga menolaknya. Saya suruh mencari yang lain yang lebih tahu tentang masalah Mandau. Tetapi atas dasar dari Trans 7 ini mendapat informasi dari saudara kita yang lainnya, beberapa orang yang berada di Kalimantan Timur ini, Kota Samarinda, semuanya mengarahkan meminta agar Empu yang menyampaikannya, dan beliau juga rela menunggu beberapa hari kedatangan Empu. Ketika Empu tidak berada di rumah, kembali barulah beliau datang. Nah ini saya juga menghargai. Kemudian barulah saya menyampaikan sesuatu hal tentang masalah Mandau, bercerita menurut yang saya ketahui seperti itu. Itu saya Empu Glolo orangnya gampang mengalah. Sama juga orang-orang yang meniru barang saya, produk saya, tipe Mandau buatan saya, tipe Mandau buatan benua. Apakah itu satu kesalahan, Bu? Tidak. Dan saya juga mengatakan tidak perlu izin sama saya. Buat saja. Semua barang saya yang ada, kalau saudaraku suka, di seluruh Nusantara yang ada, baik itu di luar Indonesia seperti Malaysia, Brunei, Sabah, dan lain-lainnya, kalau membuat Mandau seperti buatan saya, silakan. Tidak perlu izin sama saya. Saya persilakan. Tidak perlu izin-izinan sama saya, karena saya orangnya welcome. Saya bukan orang yang terhebat. Tiru saja. Gak perlu izin. Seperti itu. Wah Empu, kami gak enak Empu, kami izin. Ya kalau mau izin ya silakan, gak apa-apa. Itu. Saya juga menghormatinya. Betul. Tidak izin juga gak apa-apa. Itu loh. Saya gak pernah keberatan orangnya kok. Dan saya nggak mau ribet. Itu. Seperti itu kira-kira prinsip di dalam hidup saya. Dan ini pada saat ini Mandau kerja pakaian saya yang baru saya buat. Ini Mandau kerja dari besi per. Jadi banyak saudaraku ragu, waduh besi apa Empu? Besi apa Empu? Nah, setiap Mandau ditanyakan seperti itu, besi apa? Saya tetap besi per saya pakai. Bukan berarti saya mengatakan Mandau besi lain gak bagus. Bagus juga. Tapi kebiasaan saya besi per mobil. Nggak tahu mobil apa, karena kita namanya besi per ini kita nggak lihat mobilnya gimana. Besi per bekas. Entah itu mobil apa. Nah, ini akan saya buktikan nanti. Saya akan menebas lahan saya dengan berbagai ukuran pohon, dari besar tangan, besar kelingking, besar betis, besar paha, berbagai-bagai ukuran. Lahan 1 hektar akan ditebas dengan Mandau ini. 1 Mandau ini. Kita lihat nanti ada kontennya. Itu mungkin pengerjaannya memakai Mandau ini sekitar 1 mingguan lah kalau untuk 1 hektar, karena luas sekali itu. Nah itu akan selesai Mandau. Nah ini Mandau tuh, panjangnya 48 cm saja tuh. Ini akan saya pakai. Boleh nanti saudaraku teman-teman ikutin dan lihat channel saya Empu Glolo di lahan. Saya bersihkan lahan saya, bukan hutan loh, saya bukan merambah hutan, itu lahan milik saya. Memang di Kalimantan ini lahan kalau lama ditinggalkan akan tumbuh pohon-pohon seperti itu. Lalu kita tebangi pohon-pohon yang ada itu untuk bercocok tanam. Tapi tidak boleh Empu, sayang lingkungan. Kalau kita sayang lingkungan semua, lahan tidak bisa kita tebang, gimana kita hidup, gimana mau bercocok tanam. Itu. Karena prinsipnya Kalimantan lahan seperti itu, beda dengan hutan. Itu. Nah, mungkin saudaraku banyak yang nggak tahu yang lahan itu seperti apa, yang hutan itu seperti apa, karena hampir mirip. Gitu. Nah ini apa yang saya sampaikan. Nah, mungkin kita kembali ke bahasan karena waktu ini sudah agak panjang menitnya.
Kasihan saudara kita lah, panjang betul video empu. Oke, mohon maaf seperti biasa apa yang saya Bugul sampaikan mungkin ada kata yang salah, ada selipan bahasa yang mungkin menyinggung saudaraku, saya mohon maaf. Tapi jika ada yang tersinggung, ini memang saudaraku yang memang selalu berprasangka buruk, silakan, nggak apa-apa. Karena saya Bugul orangnya selalu seperti itu, seperti biasa apa adanya. Dan akhir kata saya dulu ucapkan salam budaya dan tabis salib kita semua.